Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu untuk pertemuan minggu lalu membahas tentang media pembelajaran 2 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas media yang berbeda, yaitu media pembelajaran 3 dimensi. Akan ada 3 bahasan yang kita akan lakukan, yaitu yang pertama terkait dengan apa itu media 3 dimensi, kemudian kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran 3 dimensi, dan jenis dari media pembelajaran 3 dimensi. Oke, kita masuk ke pengertian dari media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi itu adalah media tanpa proyeksi yang penyajiannya itu secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup ataupun mati, tetapi dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media pembelajaran itu dapat dibawa langsung ke dalam kelas, atau siswa di suatu kelas juga dapat dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Apabila benda aslinya itu susah atau sulit untuk dibawa ke kelas, atau kelas tidak mungkin dihadapkan langsung ke tempat di mana benda itu berada, maka benda tiruannya dapat juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif. Media 3 dimensi ini dapat diproduksi dengan mudah oleh guru karena memang cenderung sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus, kemudian juga bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran 3 dimensi. Menurut Mujiono, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan media pembelajaran 3 dimensi itu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan secara konkret dan menghindari verbalisme. Kemudian yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Kemudian, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas dan dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Sedangkan dari kekurangan media pembelajaran 3 dimensi, yang pertama adalah tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar, beserta perawatannya yang rumit. Oke, kita masuk ke jenis media pembelajaran 3 dimensi. Ada beberapa jenis media pembelajaran 3 dimensi, yaitu berupa yang pertama belajar benda sebenarnya melalui widyawisata, yang kedua belajar benda sebenarnya melalui spesimen, kemudian yang ketiga belajar melalui media tiruan, selanjutnya adalah belajar melalui peta timbul, kemudian globe, dan yang terakhir adalah boneka. Kita akan bahas satu persatu dari jenis media ini. Yang pertama adalah belajar benda sebenarnya melalui widyawisata. Oke, widyawisata ini merupakan kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Keuntungan yang diperoleh dengan belajar melalui widyawisata ini, siswa itu biasanya akan memperoleh pengalaman langsung sehingga proses belajar itu menjadi lebih bermakna. Kemudian juga dengan widyawisata ini bisa membangkitkan minat siswa untuk tertarik menyelidiki sesuatu, kemudian juga dapat melatih seni hidup bersama dan tanggung jawab bersama, juga dapat menciptakan kepribadian yang komplit bagi guru dan siswa, dapat pula sebagai langkah untuk mengintegrasikan pengajaran di kelas dengan kehidupan di dunia nyata.
Namun, ada juga kelemahan yang dimiliki dari proses belajar benda sebenarnya melalui widyawisata. Kelemahannya misalnya yaitu sulit dalam pengaturan waktu, kemudian juga memerlukan biaya dan tanggung jawab yang ekstra, serta objek wisata yang jarang memberikan peluang yang tepat dengan tujuan belajar. Jadi memang guru di sini atau pihak sekolah harus pandai-pandai dalam memberikan media belajar yang belajarnya bersumber dari benda sebenarnya melalui widyawisata, atau mungkin biasanya kita sebut sebagai kunjungan ke institusi atau ke suatu industri. Misalnya ini adalah contoh dari siswa-siswa SMA yang melakukan widyawisata ke Bank Indonesia. Jadi mereka dapat langsung belajar di tempat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, belajar melalui benda sebenarnya berupa spesimen. Terminologi benda sebenarnya digolongkan atas dua, yaitu objek dan juga benda contoh atau kita sebutnya sebagai spesimen. Yang dimaksud dengan objek itu adalah semua benda yang masih dalam keadaan asli dan alami. Sedangkan kalau spesimen, spesimen ini adalah benda-benda asli atau sebagian benda asli yang digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran. Namun ada juga benda asli tidak alami atau benda asli yang buatan, yaitu jenis benda asli yang telah dimodifikasi bentuknya oleh manusia. Contoh-contoh yang mungkin masuk dalam kategori spesimen benda yang masih hidup, misalnya ada akuarium, kemudian ada terarium, ada pula kebun binatang juga bisa, kemudian kebun percobaan, dan juga insektarium. Contoh-contoh dari spesimen benda yang sudah mati, misalnya ada herbarium, ini contoh herbarium, kemudian awetan yang dilakukan pada botol, atau juga awetan yang dilakukan dalam cairan plastik. Ini contoh spesimen benda yang masih hidup. Kemudian ada contoh-contoh spesimen benda yang tak hidup. Misalnya adalah benda yang berasal dari batuan ataupun misalnya dari mineral. Sekarang belajar melalui benda sebenarnya sudah tidak begitu sering dilakukan, jadi sudah mulai jarang dilakukan. Ada beberapa alasan orang yang tidak mempelajari benda sebenarnya, misalnya karena memang bendanya itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun misalnya bendanya ada, tetapi sudah sangat sulit untuk dijangkau. Misalnya bendanya juga terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian juga misalnya bendanya itu sangat berbahaya ketika dipelajari langsung misalnya. Kemudian bendanya juga misalnya tidak diperbolehkan untuk dilihat, atau juga terlalu cepat atau terlalu lambat gerakan dari benda tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis yang selanjutnya dari media pembelajaran 3 dimensi, yaitu belajar melalui media tiruan. Media tiruan itu sering disebut sebagai model. Belajar melalui model dilakukan untuk pokok bahasan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui pengalaman langsung atau melalui benda sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa tujuan belajar dengan menggunakan model, yaitu misalnya untuk mengatasi kesulitan yang muncul ketika mempelajari objek yang terlalu besar. Bisa juga untuk mempelajari objek yang telah menyejarah di masa yang lampau, untuk mempelajari objek-objek yang terjangkau secara fisik, kemudian juga untuk mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi tidak memberikan keterangan yang memadai. Misalnya terkait dengan organ tubuh manusia, ingin melihat jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Kemudian misalnya untuk mempelajari konstruksi-konstruksi yang abstrak, kemudian juga untuk memperlihatkan proses dari objek yang luas, misalnya
ingin melihat planet-planet atau tata surya. Nah, keuntungannya apa untuk belajar melalui media tiruan ini? Pastinya keuntungan menggunakan model ini adalah belajar itu dapat difokuskan pada bagian yang penting-penting saja. Dapat juga untuk mempertunjukkan struktur dalam suatu objek, kemudian siswa akan memperoleh pengalaman yang semakin konkret karena ada medianya. Kalau ditinjau dari cara pembuatannya, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat dibedakan atas model perbandingan, misalnya globe, kemudian juga model yang disederhanakan, ada juga model berupa susunan, kemudian model utuh, model boneka ataupun topeng. Ini adalah contoh belajar melalui media tiruan, yakni sekarang ingin melihat tentang telinga, maka bisa menggunakan media berupa anatomi telinga manusia. Sehingga siswa akan bisa lebih konkret untuk mengetahui struktur atau anatomi telinga dari manusia. Atau juga misalnya anatomi jantung. Di sini siswa akan mengetahui komponen-komponen atau bentuk apa saja yang ada di dalam organ jantung dengan adanya anatomi jantung yang bentuknya itu biasanya berupa bentuk tiruan dari bentuk yang sesungguhnya. Sehingga pemahaman siswa terkait dengan organ jantung itu akan lebih konkret dibandingkan ketika hanya menggambarkan bahwa jantung terdapat bilik kanan, misalnya bilik kiri, tapi tidak ditunjukkan secara langsung. Selanjutnya adalah peta timbul. Peta timbul yang secara fisik termasuk model lapangan adalah peta yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Peta timbul itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga dalam. Jadi namanya peta timbul, jadi petanya ini memang tidak seperti atlas atau peta biasa, tetapi di sini memang ada unsur yang ditonjolkan atau unsur yang ditimbulkan dari peta tersebut. Dengan melihat peta timbul, siswa ini akan memperoleh gambaran yang jelas tentang perbedaan, misalnya perbedaan letak, kemudian misalnya tepi pantai, dataran rendah, mana dataran tinggi, mana yang pegunungan, mana yang misalnya gunung berapi, mana yang lembah, mana danau, mana sungai, dan lain sebagainya. Peta timbul ini dapat dibuat oleh guru bersama-sama dengan murid atau siswa, sehingga ini dapat memupuk daya kreasi, kemudian juga memupuk daya imajinasi, serta memupuk rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil karya bersama. Bahan-bahannya juga cukup gampang dicari untuk pembuatan media pembelajaran 3 dimensi berupa peta timbul. Kita lanjut ke globe. Globe sudah tidak asing lagi pasti bagi kalian semuanya. Merupakan benda tiruan dari bentuk bumi yang diperkecil. Globe itu dapat memberikan keterangan tentang permukaan bumi pada umumnya dan khususnya tentang lingkungan bumi, tentang aliran sungai, tentang laut, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan globe sebenarnya adalah untuk menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya dalam skala yang lebih kecil. Selain itu juga untuk menunjukkan jarak pada satu titik tertentu dan untuk menunjukkan skala-skala tentang jarak pada lingkungan yang luas. Ukuran globe juga ada bermacam-macam ya, ada yang 8 inch, ada yang 12, ada yang 16, ada yang 20, ada pula yang 24. Globe ini kalau untuk perseorangan maka 8 inch sebenarnya sudah ukurannya sudah cukup. Sedangkan untuk kelas yang jumlah siswanya cukup banyak maka bisa menggunakan ukuran yang lebih besar.
Kemudian yang terakhir yaitu boneka. Boneka yang merupakan salah satu model perbandingan adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan atau binatang. Sebagai media pendidikan, dalam penggunaannya boneka dimainkan dalam bentuk sandiwara boneka. Penggunaan boneka dalam pendidikan itu sebenarnya telah populer sejak tahun 1940-an di Amerika. Di Indonesia, penggunaan boneka juga sudah lumrah, misalnya penggunaan wayang golek kalau di Jawa Barat itu ya, itu digunakan untuk memainkan cerita tentang Mahabharata dan Ramayana. Kemudian macam-macam boneka juga dibedakan atas misalnya boneka jari, di mana boneka ini dapat dimainkan dengan jari tangan. Ada juga boneka tangan, yaitu yang satu tangan utuh memainkan satu boneka, yang tangannya dimasukkan ke dalam boneka. Kemudian ada juga boneka tongkat, misalnya berupa wayang-wayangan, boneka tali, kemudian ada boneka yang bayang-bayang atau shadow puppet ya. Nah, ini dimainkan dengan cara mempertontonkan gerak bayang-bayangnya. Keuntungan menggunakan boneka adalah sebenarnya dapat lebih efisien terhadap waktu, tempat, kemudian biaya, dan persiapan. Terus juga tidak memerlukan keterampilan yang rumit, dapat mengembangkan imajinasi dan aktivitas siswa agar lebih gembira juga dalam proses pembelajaran. Agar penggunaan boneka ini bisa menjadi lebih efektif, maka memang harus memperhatikan hal-hal. Misalnya, harus merumuskan tujuan pengajaran secara jelas. Didahului misalnya dengan pembuatan naskahnya, kemudian lebih banyak mementingkan gerak dibandingkan verbal, kemudian dimainkan sekitar alokasi waktunya 10 sampai dengan 15 menit, terus juga diselingi dengan nyanyian-nyanyian, kemudian juga ceritanya itu disesuaikan dengan umur siswa atau umur anak, diikuti dengan proses tanya jawab, dan juga siswa diberikan peluang untuk memainkannya. Ini contoh dari media pembelajaran boneka. Ini adalah wayang golek ya, yang bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran, misalnya menceritakan tentang cerita Mahabharata dan Ramayana. Dan ini juga contoh dari bentuk media pembelajaran berupa wayang suket. Jadi kalau di istilah Jawa, suket itu kan tanaman yang yang dikeringkan. Jadi tanaman ini dikeringkan kemudian disusun menjadi boneka, dan boneka ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Baik, ini untuk pertemuan kita di media pembelajaran 3 dimensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.